Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Welcome to my channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas latar belakang konflik antara Muawiyah dan Sayyidina Husain bin Ali. Jadi konflik ini yang terkenal adalah sebagai tragedi Karbala ya, dimana yang terjadi pada bulan Muharram, dimana yang menyebabkan wafatnya Sayyidina Husain bin Ali beserta seluruh keluarganya dan juga para pengikutnya di Karbala tersebut. Nah, ini juga kejadian ini jadi yang menyebabkan cikal bakal untuk terpecahnya di golongan Islam dari golongan Sunni dan Syiah yang merupakan awal. Kemudian sebenarnya apa yang melatar belakangi konflik antara Muawiyah bin Abi Sofyan dan juga Sayyidina Husain bin Ali? Dari mana latar belakang konflik mereka bermula? Ternyata konflik tersebut sudah berakar jauh sebelum kejadian pertempuran di Karbala tersebut. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya, pemirsa. Terima kasih. Konflik antara Yazid bin Muawiyah dengan Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berakhir tragis ternyata berakar jauh sebelum kejadian pertempuran di Karbala. Yaitu akar permasalahannya adalah pada saat Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Umayyah segera ditunjuk menjadi penggantinya. Jadi pada saat Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun Khalifah Utsman bin Affan ini sangat soleh dalam hal agama dan juga sangat dermawan, namun ada beberapa ketidakpuasan dari beberapa kalangan umat Islam saat itu yang mengklaim Khalifah Utsman bin Affan bersikap nepotisme atau menempatkan saudara-saudaranya dari Bani Muawiyah ini untuk menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan maupun gubernur-gubernur. Seperti yang salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan yang diangkat menjadi gubernur di Jordan ya, sekarang Jordania lah, di Syam ya. Nah itu Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini sebagian kalangan mengklaim ya, kita belum tahu pasti apakah benar demikian. Bisa saja Khalifah Utsman bin Affan ini menempatkan Muawiyah bin Abi Sofyan yang kebetulan memang berasal dari Bani Umayyah itu memang karena kemampuan dan juga kapabilitas dan kemampuannya ya, bukan karena persaudaraannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi dari kalangan umat Islam beberapa saat itu menganggap itu sebagai nepotisme. Dan juga Khalifah Utsman bin Affan ini dianggap agak longgar dengan persaingan antar suku dalam kabilah Arab gitu. Jadi yang seharusnya agama Islam ini menghilangkan suku, menghilangkan kabilah-kabilah maupun keturunan bani-bani seperti itu, ini malah muncul kembali di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah ini semua juga masih menjadi perdebatan sejarah apakah memang demikian yang dituduhkan ataupun tidak ya. Maka terjadilah pemberontakan untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan ini. Kemudian dari para pemberontak ini membujuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk maju sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan, karena memang dari pemberontak ini menganggap
Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini lebih legitimate ya, karena merupakan keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga memang masih sepupunya dan juga menantu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beberapa kalangan menganggap beliau lebih legitimasinya lebih besar untuk menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu menolak dan bahkan mengirimkan dua putranya untuk mengawal khalifah Utsman bin Affan. Ya, dua putra beliau itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk mengawal khalifah Utsman bin Affan. Walaupun akhirnya khalifah Utsman bin Affan ini akhirnya terbunuh juga oleh para pemberontak dari Mesir pada tahun 656 Masehi. Akhirnya di tengah situasi yang genting seperti itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, yang sangat bergejolak. Nah, saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah yang keempat ini, klan atau keluarga dari Bani Umayyah yang merupakan keluarga dari Khalifah Utsman bin Affan yang telah terbunuh tersebut menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengusut dan menindak tegas para pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan. Ini terutama dari para keluarga dari klan Bani Umayyah yang merupakan klannya Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib menolaknya, karena mungkin pertimbangan beliau ini kalau diusut akan menjadi luka lama dan akan menghidupkan kembali luka lama dan bisa menjadi perpecahan di kalangan umat Islam gitu. Jadi supaya terjadi perdamaian, udah yang berlalu biarlah berlalu, tidak perlu diperpanjang lagi. Tetapi kemudian dari klan Bani Umayyah ini merasa tidak puas dengan penolakan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengusut siapa sebenarnya yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan, untuk mengusut dan membawanya ke pengadilan dan memberi hukuman yang setimpal. Kemudian karena dari Bani Umayyah ini tidak puas dan menolak keputusan Ali bin Abi Thalib untuk tidak memperpanjang atau mengusut pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan ini, maka terjadilah perang fitnah yang pertama pada tahun 657 antara pasukan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah. Nah, disinilah akar permasalahannya pemirsa ya. Mulai terjadi perpecahan di sini karena kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, di mana klan dari beliau dari Bani Umayyah tidak terima terhadap terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ini. Kenapa? Dan tidak diselidiki lebih lanjut. Kemudian setelah pecah perang beberapa lama, akhirnya mereka mengadakan perundingan, tetapi tetap tidak mencapai kata sepakat. Akhirnya karena tidak ada sepakat, para pendukung Muawiyah akhirnya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan ini sebagai khalifah yang berpusat di Damaskus, Syria pada tahun 660. Jadi pada tahun 660 ini akhirnya perpecahan benar-benar sangat meruncing dengan terbitnya pemimpin Islam ada dua matahari di situ ya. Satu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang satu lagi ada sebagian yang pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengangkat dirinya sebagai khalifah. Jadi ada dua khalifah, yang satu di Makkah dan Madinah, kemudian satu di Damaskus, Syria. Pada tahun 660 diangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dan setahun kemudian setelah itu, yaitu tahun 661 Masehi, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terbunuh oleh kaum Khawarij di Kufah di Irak saat akan menunaikan sholat subuh, langsung disabet pedang oleh kaum Khawarij. Akhirnya terbunuhlah, syahidlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Putra Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Hasan langsung diangkat oleh umat pada saat itu yang pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sebagai khalifah, menggantikan ayahnya yang telah gugur dibunuh oleh kaum Khawarij di Kufah. Namun untuk menghindari pertumpahan darah kaum muslimin lebih lanjut, maka Sayyidina Hasan putra Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri sebagai khalifah, karena ini terus muncul dua khalifah ya, yang satu Muawiyah bin Abi Sofyan, yang satu lagi Sayyidina Ali, dilanjutkan karena terbunuh Sayyidina Hasan. Nah, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan ini, Hasan bin Ali, yang juga merupakan cucu dari Rasulullah SAW ini, akhirnya untuk menjaga perdamaian umat Islam bersedia mengundurkan diri sebagai khalifah dan menandatangani kesepakatan dengan Muawiyah, dengan Khalifah Muawiyah di Damaskus, Syria, yang isinya antara lain sepakat bahwa Muawiyah setelah nantinya mangkat atau mengundurkan diri selesai sebagai khalifah, maka khalifah selanjutnya setelah Muawiyah bin Abi Sofyan ini harus dipilih secara demokratis oleh suatu proses dewan pemilihan atau dewan syura. Jadi Sayyidina Hasan ini bersedia mengundurkan diri dari khalifah demi menjaga persatuan umat, akan tetapi beliau mau memastikan bahwa Muawiyah setelah selesai masa kekhalifahannya, baik itu karena meninggal dunia ataupun mengundurkan diri, maka khalifah selanjutnya setelah Muawiyah itu harus dipilih secara demokratis oleh suatu proses dewan pemilihan, dewan syura. Jadi tidak boleh secara penunjukan sendiri, apalagi secara keturunan. Itu adalah kesepakatan dari Sayyidina Hasan, makanya beliau mau mengundurkan diri sebagai khalifah dan membiarkan Muawiyah menjabat sebagai khalifah tunggal pada saat itu untuk menjaga perdamaian umat pada saat itu. Akan tetapi Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan ternyata tidak menepati perjanjian tersebut. Alih-alih dia malah menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, jadi calon pengganti dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, hal ini memecahkan tradisi yang selama ini sudah berlaku dalam kekhalifahan Islam, di mana seorang khalifah dipilih secara demokratis melalui proses dewan pemilihan atau permusyawaratan secara musyawarah dan mufakat, bukan berdasarkan heredity, darah atau keturunan. Nah, dengan adanya penunjukan putra mahkota Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota ini seperti sistem kerajaan, dan ini memecah tradisi yang selama ini sudah berlangsung di dunia Islam, yaitu pemilihan khalifah sudah dilaksanakan secara demokrasi, tapi ini secara keturunan ya, seperti di kerajaan. Setelah kematian Muawiyah bin Abi Sofyan tahun 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah yang baru. Yazid meminta pengakuan dirinya sebagai khalifah yang baru dari Sayyidina Husain atau Al-Husain. Akan tetapi Sayyidina Husain tidak bersedia mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat Kufah mengirimkan surat dukungan kepada Sayyidina Husain bin Ali, ini yang merupakan cucu Rasulullah SAW, dan masyarakat Kufah
yang berada di sekitar Irak sekarang ya, Irak modern ini, menyatakan kesediaannya mereka untuk mendukung Sayyidina Husain sebagai khalifah untuk mendongkel menggantikan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada mulanya memang dukungan masyarakat Kufah terhadap Sayyidina Husain bin Ali ini sangat tinggi. Akan tetapi Yazid bin Muawiyah juga tidak tinggal diam. Khalifah Yazid ini dia melaksanakan serangkaian gerakan, yaitu pertama adalah mengganti gubernur Kufah dan melaksanakan berbagai program untuk menggembosi pendukung-pendukung Sayyidina Husain di Kufah. Upaya Khalifah Yazid bin Muawiyah ini ternyata membuahkan hasil dan berjalan dengan sukses. Akhirnya pendukung-pendukung Sayyidina Husain bin Ali yang berada di Kufah ini digembosi dan banyak yang berbalik arah untuk tidak lagi mendukung Sayyidina Husain. Sementara itu nun jauh di Madinah sana, Sayyidina Husain bin Ali ini tidak mengetahui tentang nasib para pendukungnya di Kufah yang telah berhasil dibungkam oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi tidak mengetahui Sayyidina Husain ini bahwa dukungannya orang-orang Kufah ini ternyata sudah dibungkam dengan berbagai cara ya, baik itu penindasan, gratifikasi dan lain sebagainya. Tapi Sayyidina Husain bin Ali tidak mengetahuinya, belum mengetahuinya. Lalu pada bulan September 680 Masehi, Sayyidina Husain beserta 50 orang anggota keluarga besarnya dan juga sahabatnya serta para pendukungnya berangkat menuju kota Kufah. Sekitar pada tanggal 2 Oktober, Sayyidina Husain tiba di Karbala. Di sana beliau telah disambut oleh pasukan dari Khalifah Yazid bin Muawiyah. Khalifah Yazid bin Muawiyah terus menambah jumlah pasukannya sampai mencapai kurang lebih 4.000 orang. Sedangkan pasukan dari Sayyidina Husain bin Ali hanya terdiri dari kurang dari 100 orang. Selama seminggu tentara Khalifah Yazid bin Muawiyah membujuk Sayyidina Husain untuk menyerah, tetapi beliau menolaknya. Ini karena tentara dari kekhalifahan Yazid bin Muawiyah ini juga mereka tidak berani langsung menyerang dari Sayyidina Husain, karena memang ini merupakan Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka juga takut konsekuensi apabila menyerang, bahkan menyentuh beliau, istilahnya menyentuh Sayyidina Husain ini terhadap konsekuensinya. Masih sangat wibawa dan juga karisma dari Sayyidina Husain bin Ali ini masih sangat besar di mata mereka karena merupakan cucu kesayangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah seminggu dibujuk, Sayyidina Husain tetap bersikeras untuk tidak menyerah, untuk tidak mengakui kekhalifahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Akhirnya pada tanggal 10 Oktober, tentara dari Umayyah ini, dari Yazid bin Muawiyah, menyerang kemah-kemah pasukan Sayyidina Husain. Karena tidak ada titik temu, ya akhirnya sudah dibujuk segala macam tidak mau menyerah, Sayyidina Husain akhirnya terpaksa menyerang. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang dan akhirnya Sayyidina Husain dan seluruh pengikutnya wafat di tempat tersebut, di Karbala tersebut. Demikianlah pemirsa, kejadian yang ada di Karbala ini ternyata memang telah berakar jauh dari sebelum kejadian Karbala tersebut ya, telah berakar jauh sejak zaman kematian dari Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, ini kejadian inilah yang merupakan awal dari berdirinya aliran antara Syiah dan Sunni, di mana
kaum Syiah ya, pengikut Syiah ini selalu mengklaim kejadian Karbala ini, bahkan dijadikan peringatan tahunan dan juga dijadikan sebagai dasar agamanya atau ideologinya. Sementara yang aliran Sunni, ahli sunnah wal jamaah, juga mengenang juga peristiwa Karbala ini. Dan memang akar permasalahan dari peristiwa Karbala ini ternyata telah berlangsung jauh semenjak di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya, yang merupakan khalifah ketiga pada saat beliau terbunuh. Pelajaran yang bisa diambil mungkin yaitu musyawarah mufakat merupakan sarana utama untuk menyelesaikan segala perselisihan. Demikianlah pemirsa, video kita kali ini yang membahas tentang akar masalah konflik Muawiyah dan juga Sayyidina Husain bin Ali. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.